warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dan aku Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara santai hal yang sangat penting di dunia pekerjaan, di dunia perkantoran juga, yaitu komunikasi. dalam aktivitas kantor, komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana kita menyampaikan secara jelas, profesional, agar pekerjaan jadi lebih efektif. Kalau mau lihat lebih jelasnya lagi, simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang komunikasi kantor ini, kita bahas dasarnya dulu deh. Perspektif kamu lah, menurut kamu, komunikasi kantor tuh apa sih? Menurut saya ya, komunikasi kantor adalah proses penyampaian antar individu atau divisi dalam organisasi untuk mendukung pekerjaan kantor. Jadi lebih menggampangin nih. Ya, Terus contohnya tuh kayak chat grup, Ya, terus bisa. perintah atasan, kayak gitu. terus jenis-jenis yang kamu ketahui itu apa? Jenis-jenis komunikasi kantor. Ya, Setahu aku jenis-jenis komunikasi kantor itu ada komunikasi lisan, yaitu langsung seperti atasan memberikan perintah ke bawahan. Terus bisa juga lewat via online, misalnya lewat telepon, itu juga kan langsung ya. Lah, lalu itu ada komunikasi tertulis. Jadi itu kayak email, terus kayak notulen. Nah itu tuh lebih rapi dan bisa disimpan. Lalu ada lagi nih, aku baca komunikasi nonverbal. Itu komunikasi tanpa kata-kata. Bahasa tubuh seperti ekspresi gitu loh. Misalnya kayak atasan ini. kalau pakai gerakan gitu. Ya, ada paham kan kayak Iya. gini. Terus A few moments later. kayak memberikan instruksi gitu loh ya, kayak seperti itu. Jadi seputar jenis-jenis komunikasi yang aku tahu ya itu tadi, tertulis, langsung, dan nonverbal. Terus ke bagian urgensi. Apa sih pentingnya komunikasi dalam dunia perkantoran? Gini, komunikasi yang baik itu sangat penting karena mencegah miskomunikasi. Yang kedua ada meningkatkan kerjasama tim dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan yang terakhir membangun hubungan yang profesional. Oh iya ya, kalau semisal di suatu kantor terjadi miskomunikasi dan masalah-masalah itu juga kan bisa menghambat pekerjaan. Bisa menjadi, ya meskipun dari awalnya hal kecil, masalah kecil, itu bisa menjadi problem yang besar ya. Sekarang kita selanjutnya ke tahap fungsi ya. A few moments later. Aku belum paham nih tentang fungsi komunikasi kantor itu ada apa aja sih, Zrin? Oh, yang bagian fungsi, aku sempat baca-baca nih, ini dari ada 4 fungsi penting komunikasi kantor menurut Scott dan Michael. Nah, apa saja nih 4 tadi? Yaitu fungsi kontrol, yakni untuk mengatur aktivitas agar sesuai aturan. Dan yang kedua, fungsi motivasi, yaitu untuk mendorong karyawan bekerja lebih baik. Ketiga, fungsi emosi, sebagai sarana A few moments later. mengekspresikan perasaan. Ini bukan yang perasaan yang marah, tapi seperti lebih ke curhat tentang isi hati kita. Dan yang terakhir, fungsi informasi, yaitu menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Nah, semua fungsi ini tuh saling terhubung dan membuat pekerjaan lebih berjalan efektif. Selanjutnya itu ada unsur komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu tidak akan berjalan tanpa unsur-unsur. Nah, unsur-unsurnya itu ada apa aja sih, Zlin? Unsur-unsur komunikasi,
yakni ada sumber. Sumber itu orang yang mengirim pesan. Ada pesan itu sendiri. Pesan itu informasi yang disampaikan. Lalu media itu saluran seperti email, telepon, surat, komunikasi, yakni proses penyampaiannya ya. Dan yang terakhir gangguan sinyal buruk seperti hambatan noise, salah paham, sinyal buruk. Nah, jika salah satu terganggu, hasil komunikasi itu bisa kacau. Nah, dalam komunikasi kantor itu kan ada beberapa arus ya Mbak. Ya. Itu tuh arus apa aja sih Mbak Asli? Arus yang kamu maksud di sini tuh arus komunikasi kan? Iya. Nah, dalam kantor itu pesan mengalir lewat beberapa jalur, beberapa arus, yakni ke bawah, atasan ke bawahan, ke atas, bawahan memberi laporan atau masukan. Horizontal, yakni antar pegawai setingkat, dan yang terakhir ada diagonal, lintas divisi tanpa melibatkan jabatan. Nah, arus ini tuh dikelola agar informasi tidak terputus. Nah, jadi tuh komunikasi kantor itu bukan hal yang hanya bicara dan mendengar, tapi proses yang terstruktur agar suatu organisasi itu berjalan dengan lancar dan tertib. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.